Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mutiara Sani. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai berpikir komputasi. Mengenai berpikir komputasi itu apakah dapat diajarkan? Bagaimana menurut kalian teman-teman? Oke. Sebelumnya kita perlu mengetahui kembali ya mengenai definisi berpikir komputasi itu sendiri. Nah, berpikir komputasi adalah proses berpikir yang melibatkan penyusunan masalah dan solusi dengan cara yang dapat diproses oleh komputer. Tetapi meskipun cara yang definisinya itu adalah cara yang dapat diproses oleh komputer, berpikir komputasi itu tidak hanya untuk orang ahli komputer ataupun untuk coding saja, tetapi juga dalam proses pemecahan masalah. Nah, berpikir komputasi ini mencangkup konsep-konsep seperti dekomposisi masalah, pengenalan pola, algoritma, dan abstraksi. Nah, dekomposisi masalah itu apa sih? Nah, dekomposisi masalah itu memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Kemudian yang kedua yakni pengenalan pola. Itu mengidentifikasi pola atau kemiripan dalam masalah untuk membantu menyederhanakan solusi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir yaitu abstraksi. Itu adalah fokus pada elemen penting sambil mengabaikan detail yang tidak relevan. Gitu ya. Kemudian, bagaimana cara mengajarkan berpikir komputasi pada siswa? Gitu. Apakah dengan mengajarkan berpikir komputasi itu adalah bla 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 begitu? Kalau menurut teman-teman bagaimana? Bagaimana cara mengajarkan berpikir komputasi pada siswa? Tetapi ya teman-teman yang jelas gitu, mengajarkan mengenai berpikir komputasi itu tidak seperti kita mengenalkan definisi dan lain sebagainya, tetapi akan lebih baik gitu ya kalau kita mengajarkan dengan menularkan melalui kebiasaan guru dalam mengerjakan suatu permasalahan. Jadi kemampuan berpikir komputasi siswa itu berasal dari bagaimana cara guru membiasakan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Jadi agar siswa memiliki kemampuan berpikir komputasi baik, maka guru juga harus memiliki kemampuan berpikir komputasi yang baik. Oke. Nah, contoh dalam membiasakan berpikir komputasi dalam menyelesaikan soal. Nah, ini ada soal apa? Ini ada soal mengenai deret aritmatika. Ini 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, seterusnya hingga ditambah 10. Nah, bagaimana cara kalian menyelesaikannya nih teman? Atau kalian mungkin berpikir untuk menyelesaikan manual, atau bisa jadi seringkali siswa kan seperti itu, menyelesaikannya dengan cara yang manual. 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 ditambah 3 berapa? 6. 6 ditambah 4 berapa? 10 dan seterusnya. Nah, atau bisa juga menggunakan penjumlahan bersusun seperti ini, gitu ya. Nah kita sebagai guru begitu ya, hendaknya bisa loh, salah satu caranya kita bisa menstimulasi siswa bahwa sebenarnya kita tidak harus loh menjumlahkan secara manual. Ada cara lain yang mungkin lebih mudah nih teman-teman. Nah, dengan cara seperti ini, nah ini maksudnya apa? Kalau kita amati bahwa ini tuh bisa dipecah loh teman-teman. Dipecah bagaimana? Dipecahnya itu seperti ini. Nah, dipecahkannya itu seperti ini. Jadi dari satu permasalahan yang secara lebih mudah kita bisa memecah. Oh ternyata 1 ditambah 9 itu 10 loh. 2 ditambah 8 itu juga 10. 3 ditambah 7 itu juga 10. 4 ditambah 6 itu juga 10. Nah, tetapi kita memilah informasi. Oh ternyata 5 dan juga 10 ini tidak bisa dijumlahkan seperti itu menghasilkan begitu ya teman-teman. Sehingga yang bisa ini hanya
4, hingga terdapat 4 suku yang jika terdapat 8 suku maksudnya. Terdapat 8 suku yang dijumlahkan itu, yang ketika dijumlahkan menghasilkan 10. Nah, dari sini kita dapat mengambil langkah penyelesaiannya. Nah, kita dari sini bisa diselesaikan 4 dikalikan 10 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 55. Nah, 4 ini dari mana? Nah, dari sini. Ini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang menghasilkan 10. Sehingga 4 dikalikan 10 ditambah yang tadi bilangan yang ketika dijumlahkan itu tidak ada pasangannya untuk menghasilkan 10. Yaitu 5 yang di tengah ini dan juga 10 itu sendiri, yaitu sama dengan 55. Nah, kemudian kalau dari sini siswa masih belum bisa menemukan pola umumnya begitu. Nah, kita bisa memberikan soal yang lain yang serupa tetapi dengan angka yang berbeda. Contohnya ini. Nah, contohnya ini masih deret matematika, bedanya adalah ini dari 1 hingga 100 dengan cara yang sama nih. Nah, dari sini siswa maksudnya siswa distimulasi untuk menemukan bahwa 1 ditambah 99 itu sama dengan 100 loh, dan selanjutnya hingga 49 ditambah 51 itu sama dengan, sehingga nanti siswa dapat menyimpulkan bahwa ternyata terdapat tanpa menghitung secara satu persatu itu 49 loh, ada 49 dua angka yang dapat dijumlahkan 100 gitu ya. Terdapat 49 bilangnya operasi gitu ya. Terdapat 4 bagian. Bagiannya 2 suku ya, ke 100. Kemudian ditambah 50, yaitu suku yang di tengah-tengah tadi, ditambah 100 sama dengan 5050. Nah, dari sini nanti distimulasi lagi siswanya. Nah, bagaimana caranya siswa dapat menemukan pola umumnya? Nah, mungkin dari salah satu pola umumnya dapat disimpulkan. Siswa menyimpulkan seperti ini. Sn sama dengan n per 2 dikurangi 1 dikalikan UN ditambah UN per 2 ditambah UN, dimana Sn adalah jumlah hingga suku ke N adalah banyaknya suku, dan UN adalah suku ke N. Nah, apakah ini benar gitu ya? Kita coba ya, kalau semisal tadi S10 sama dengan 10 per 2. 10 per 2 itu berapa? 5. Nah, 5 dikurangi 1 berarti 4. Dikalikan UN. Nah, UN kan U10. U10-nya tadi berapa? 10. Berarti dikalikan 4 dikalikan 10 di sini. Terus ditambah UN per 2. UN per 2. Ini tadi 10, berarti U5. U5-nya tadi berapa? 5. Terus ditambah UN-nya tadi 10. Berarti benar ya, 4 dikali 10 ditambah 5 ditambah 10 sama 55. Nah, oleh karena itu setelah kita menstimulasi gitu ya, nanti distimulasi siswa untuk menemukan pola yang seperti ini, tetapi kita perlu menekankan bahwa belum tentu pola ini benar pada bentuk deret yang lain. Pada deret yang lain nanti kita bisa menemukan pola yang lainnya juga. Oke, mungkin cukup sekian pada kesempatan ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.